السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala muzakkiran bidzalika, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon segala pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan, dan kepadanya kita berlindung dari segala keburukan dan dosa yang telah kita perbuat. Sungguh, jika Allah menghendaki hidayah itu ada pada kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan kita. Dan sungguh, jika seorang sudah berada dalam kesesatan, tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang dapat memberikan hidayah kepadanya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus-menerus melakukan muhasabah diri. Apa yang hari ini, yang kemarin, yang lusa yang telah kita perbuat, yang mungkin masih perlu ditingkatkan, yang mungkin masih kurang di dalam kualitas dan kuantitasnya. Maka kaum muslimin, di setiap khutbah Jumat para khatib mewasiatkan pada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kaum muslimin tamu Allah, hamba Allah yang Allah rahmati, mengawali khutbah Jumat ini, kita awali dari pertanyaan bahwa sering kita bertanya dalam diri kita maupun kita bertanya kepada orang lain. Apa sih sesungguhnya yang paling penting dan terpenting dalam hidup kita? Semuanya penting. Memiliki pangkat, kedudukan, jabatan penting. Memiliki harta benda penting. Memiliki rumah kediaman penting. Memiliki kendaraan penting. Memiliki martabat penting. Banyak hal yang penting di dalam hidup ini. Namun pernahkah kita bertanya, sesungguhnya apa yang paling penting dan yang terpenting di dalam hidup kita sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sederhana. Kita cek kembali bacaan surat Al-Fatihah yang menjadi Fatihatul Kitab, pembuka daripada surat-surat dalam Al-Qur'an, yang menjadi syarat bagi kita dalam menunaikan solat. Bila tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah solat kita. La solata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat kita bila tidak membaca surah Al-Fatihah. Dari 7 ayat dalam surah Al-Fatihah, para mufassir menyebutkan 7 ayat dalam surah Al-Fatihah mengandung pujian. Hanya 1 ayat yang mengandung permohonan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kita memuji Rahman dan Rahimnya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah penguasa jagat raya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memuji pada Allah yang hanya Allah yang patut kita sembah, dan hanya pada Allah yang senantiasa kita mohon pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Kaum muslimin, dari 7 ayat surah Al-Fatihah ini ternyata satu permohonannya, yang lain pujian. Hanya satu permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap solat kita memohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah kami di jalan yang benar. Bimbinglah kami di jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Artinya kaum muslimin menjawab pertanyaan di awal. Yang paling terpenting di dalam hidup kita adalah terbimbing dalam hidayah Allah. Yang paling utama di dalam kehidupan ini adalah terbimbing dalam hidayah Allah. Kaum muslimin hamba Allah jamaah Jumat yang Allah muliakan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita benar-benar sudah terbimbing dalam hidayah Allah? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita saat ini sudah dibimbing dalam hidayah Allah, atau sudah terbimbing di jalan yang lurus? Maka menjawab pertanyaan yang kedua, kita coba mengecek dalam surah Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman yuridullah yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Dalam surah Al-An'am ayat 125, tanda ciri bahwa kita terbimbing dalam hidayah Allah, Allah jelaskan, yaitu famay yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk menerima hidayah Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Maka ciri yang pertama, yashrah sadrahu lil Islam. Maka ciri yang pertama adalah orang itu merasa mudah dan nikmat dalam mengamalkan Islam. Maka pertanyaan selanjutnya, coba tanyakan pada diri kita, apakah kita selama ini merasa mudah dan merasa nikmat di dalam mengamalkan Islam? Kalau dalam batin kita merasa mudah dan nikmat dalam mengamalkan Islam, kita terbimbing dalam hidayah Allah. Tapi kalau batin kita tidak merasa mudah dan merasa susah dalam mengamalkan Islam, sungguh kita sudah berada jauh dari hidayah Allah. Jadi kaum muslimin, yang pertama adalah yasrah sadrahu lil Islam. Terbimbing kita dalam hidayah Allah, cirinya adalah mudah dan nikmat dalam mengamalkan Islam. Salat 5 waktu mudah, nikmat. Tapi menjaga salat 5 waktu, apakah selama ini salat 5 waktu kita mudah dan nikmat mengerjakannya? Apakah puasa kita nikmat dan mudah mengerjakannya? Apakah mengeluarkan zakat mudah dan nikmat bagi kita? Apakah mengeluarkan infak sedekah mudah dan nikmat bagi kita? Apakah menunaikan ibadah haji nikmat dan mudah bagi kita? Bila kita mengamalkan Islam mudah dan nikmat, itu menandakan kita terbimbing di dalam hidayah Allah. Yang kedua kaum muslimin, bahwa tanda kita terbimbing dalam hidayah Allah itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang mengaku
bahwa Allah Tuhannya, bahwa Allah Rabbnya, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada rasa duka cita. Maka ciri yang kedua, Allah sebutkan terbimbing dalam hidayah seseorang adalah konsisten, istiqomah. Ini yang paling sulit jamaah, istiqomah. Salat 5 waktu mudah, tapi istiqomah menjaga waktu salat berjamaah. Mudah salat 5 waktu, tapi menjaga setiap takbiratul ihram pertama kita berada di belakang imam, itu yang susah. Berbuat baik mudah, tapi konsisten berbuat baik itu yang sulit. Maka ciri kedua orang yang terbimbing dalam hidayah Allah adalah istiqomah. Bahkan kaum muslimin, para imam masjid itu mengetahui bahwa pada saat mendirikan salat, ruku dan sujudnya agak diperlama, itu bukan karena apa-apa. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang yang salat berjamaah, pada saat ia menghadap kiblat menunaikan ibadah salatnya, maka semua dosa-dosanya Allah bebani di atas pundak dan punggungnya. Allah bebani semua dosa-dosanya di atas pundak dan punggungnya menghadap Allah. Maka ketika ia ruku dan sujud, berjatuhanlah dosa-dosanya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, yang mampu menjaga 40 waktu salat secara berjamaah di belakang imam, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya, maka Allah memberikan jaminan kepadanya dari siksaan azab kubur dan siksaan azab neraka. Jadi kaum muslimin, mudah dan nikmat, tetapi konsistenkah kita? Istiqomahkah kita? Maka pertanyakan pada diri kita, apakah kita terbimbing dengan hidayah Allah, dengan keistiqomahan, dengan konsistensi kita dalam mengamalkan ajaran Islam? Yang ketiga kaum muslimin, Allah sebutkan bahwa yang paling utama terbimbing dalam hidayah Allah dapat dilihat bahwa hamba itu senantiasa sabar dan syukur. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was-thamarat wa basyyiris sabirin." Sungguh akan kami berikan cobaan kehidupan kepadamu dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang bersabar? Orang-orang apabila diberikan, diuji kepadanya suatu musibah, dia kalimat yang keluar dari bibirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, orang-orang yang sabar dan syukur ini disebutkan dalam ayat 157 Al-Baqarah. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan salawat, mendapatkan keberkatan dari Allah, dari Rabb-Nya, dan kemudian mereka lah orang-orang yang terbimbing di dalam hidayah Allah. Maka pertanyakan kembali kepada diri kita kaum muslimin, apakah kita syukur? Hidup ini, para filosof mengatakan hidup ini life is never flat. Hidup tidak datar. Ketika kita di atas, adakah syukur? Ketika kita di bawah, adakah sabar? Maka kembali kita di rumah nanti, tarik garis kehidupan. Kalau Allah beri nikmat, tarik garis demarkasinya, syukur. Kalau Allah beri ujian, tarik demarkasinya ke bawah, sabar. Maka orang-orang yang syukur dan sabar dalam menghadapi kehidupan, itu ciri-ciri orang yang terbimbing di dalam hidayah Allah. Selanjutnya kaum muslimin, orang-orang yang terbimbing dalam hidayah Allah, Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 16. Yaitu orang-orang yang senang
condong hatinya, cenderung hatinya terhadap nasihat kebaikan dan mengikuti nasihat kebaikan. Maka ciri selanjutnya kata Allah dalam surah Az-Zumar, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah sebutkan yaitu orang-orang yang senang mendengarkan nasihat kebaikan lalu mengikuti nasihat kebaikan itu. Ulaika alladzina hadahumullah. Merekalah orang-orang yang terbimbing dalam hidayah Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan merekalah orang-orang yang memiliki akal pikiran. Kaum muslimin, ketika kita berbuat salah, ada yang kemudian nahi, mencegah kemungkaran dari kita. Apakah senang kita menerima teguran atas kebaikan? Apakah senang kita menerima nasihat terhadap kebaikan? Kalau senang hati kita mendengar nasihat lalu mengikuti nasihat itu menunjukkan kita terbimbing dalam hidayah Allah. Kemudian yang terakhir kaum muslimin, Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 96 bahwa orang-orang yang terbimbing dalam hidayah Allah itu mendapatkan cirinya adalah mendapatkan keberkahan hidup. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Allah sebutkan andai kata suatu kampung, suatu kaum amanu wattaqau, sungguh-sungguh beriman dan sungguh-sungguh bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, sungguh aku kata Allah akan membuka keberkahan, berkah-berkah kepadanya dari pintu-pintu langit. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Namun sayang, banyak yang mengingkarinya, banyak yang mendustainya, maka tunggulah azabku yang pedih. Kaum muslimin hamba Allah yang Allah muliakan, dari nasihat khutbah ini dapat kita simpulkan bahwa yang paling utama dalam kehidupan ini adalah terbimbing dalam hidayah Allah. Maka sungguh kehidupan yang masih ada, sungguh kesempatan yang masih Allah berikan, mari kita kejar hidayah Allah. Mari kita genggam hidayah Allah. Bersyukurlah kita dilahirkan dari seorang ayah dan ibu, secara biologis kita adalah muslim, tapi belum tentu kita secara ideologis adalah seorang yang muslim. Maka yang paling utama, Allah sudah memberikan karunia kita dilahirkan secara biologis sebagai seorang muslim. Mari kesempatan hidup ini kita menjadi seorang yang ideologis terhadap Islam, terhadap iman, terhadap tauhidan, terhadap ibadah kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.